Halo, salam sehat. Kita ketemu kembali dalam pembelajaran kimia. Untuk kelas 12, ini pertemuan kita yang pertama. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang konsentrasi. Konsentrasi yang akan kita bicarakan ada 3. Konsentrasi yang pertama adalah molar, atau disebut juga kemolaran. Nah, kemolaran menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, sesuai dengan definisinya, maka satuan dari molar adalah mol per liter. Nah, di sini diturunkanlah rumusnya. M sama dengan N per V. M ini adalah lambang dari molar, M besar, molar. Kemudian N adalah jumlah mol, kemudian V adalah volume dalam satuan liter. Nah, rumus ini juga dapat dijabarkan menjadi M sama dengan gram per mR kali 1000 per mililiter. Jadi ini adalah massa zat terlarutnya, massa zat terlarut, sedangkan mR adalah massa rumusnya. Kemudian ini volume dalam satuan mililiter. Baik, kita lihat contoh soal berikut. Nah, jika dalam 500 ml larutan terdapat 6 gram urea, mR sama dengan 60, maka berapakah molaritas larutan? Nah, dalam soal ini yang diketahui adalah massa zat terlarutnya. Ini massa zat terlarut, kemudian mR, kemudian volume dalam mililiter. Maka sesuai dengan definisi yang diketahui dalam soal, kita masukkanlah ke rumus ini. M sama dengan gram per mR kali 1000 per mililiter. Maka gramnya tadi ada 6 ya. Kemudian mR-nya 60 ini kali 1000 per 500 dari sini. Maka 6 kali 1000, 6000, 60 kali 500, 30.000, maka 6.000 dibagi 30.000 sama dengan 0,2 mol per liter. Oke, gampang ya. Kita lanjut. Konsentrasi yang kedua adalah molal. Molal atau kemolalan. Ini disimbolkan dengan M kecil. Jadi beda dengan molar ya. Molalitas. Kalau molal, ini M-nya kecil. Nah, kemolalan atau molalitas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam setiap 1 kg atau 1000 gram pelarut. Maka satuan daripada kemolalan adalah mol per kilogram. Nah, diturunkanlah rumusnya seperti ini. M sama dengan N per P. Ini M adalah molalitas, N adalah jumlah mol, P adalah jumlah pelarut. Nah, rumus ini dapat dijabarkan menjadi seperti ini. M sama dengan gram per mR kali 1000 per massa pelarut. Ya. M sama dengan gram per mR kali 1000 per massa pelarut. Oke, supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh soal berikut. Berapakah kemolalan larutan glukosa yang mengandung 12% massa glukosa, di mana mR sama dengan 180. Maka kalau kita lihat soal ini, berarti yang diketahui adalah mR. Kemudian massa, persen massa. Nah, dalam hal ini, glukosa sebagai
zat terlarutnya. Maka langkah pertama kita cari lebih dulu massa terlarut dengan massa pelarut. Karena diketahui tadi dalam persen massa, maka kita cari massa terlarutnya atau glukosa. Jadi 12% berarti 12/100 dikali 100 gram. Maka didapatlah massa glukosanya 12 gram. Nah, sedangkan massa air atau sebagai pelarut itu tadi 100 gram dikurangi massa terlarutnya, massa glukosa. Jadi 100 kurang 12 dapatlah massa pelarutnya 88 gram. Nah, kita masukkanlah ke rumusnya. M sama dengan gram per mr kali 1000 per massa pelarut. Nah, tadi M-nya adalah 12 gram massa terlarutnya, kemudian MR-nya 180 dari sini, kemudian 1000 per 88, ini 88. Sama dengan 12 kali 1000, 12.000, kemudian 180 kali 88, 15.840. Maka 12.000 dibagi 15.840 didapatlah 0,79 mol per kilogram. Itulah molalitas yang kita peroleh. Oke, kita lanjut ke konsentrasi yang ketiga. Konsentrasi yang ketiga adalah fraksi mol. Ini fraksi mol dilambangkan dengan X. X. Maka fraksi mol, zat terlarut atau zat pelarut, menyatakan perbandingan mol zat terlarut atau N pelarut dengan N total larutan. Jadi total larutan ini maksudnya terlarut dengan pelarut. Nah, X terlarut sama dengan N terlarut per N terlarut tambah N pelarut. Jadi ini nanti kita bisa singkat dia XT. XT. Jadi X terlarut, fraksi mol zat terlarut. Kemudian ini bisa disingkat nanti dengan NT. NT mol terlarut. Kemudian N pelarut disingkat dengan NP. Oke, itu untuk fraksi mol terlarut. Sedangkan fraksi mol pelarut, N pelarut per N terlarut tambah N pelarut. Nah, X terlarut tambah X pelarut sama dengan 1. Oke, itu rumus yang mau kita pakai nanti dalam menghitung fraksi mol zat terlarut dengan fraksi mol pelarut. Kita lihat contoh soal berikut. Hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea 20%, di mana MR sama dengan 60. Baik. Yang pertama, kita cari dulu massa zat terlarutnya. Massa zat terlarut. Jadi dalam hal ini, terlarutnya adalah urea. Sedangkan pelarutnya adalah air. Maka massa pelarutnya berarti 20%. 20/100 dikali 100% didapatlah 20 gram. Itulah massa terlarutnya. Sedangkan massa pelarut itu 100 dikurangi 20 sama dengan 80 gram. Inilah massa pelarut. Baik. Setelah kita dapat masing-masing massa, baik itu massa terlarut maupun massa terlarut, maka kita cari kemudian adalah mol masing-masing. Mol terlarutnya berapa, mol pelarutnya berapa. Kita gunakan rumus gram per mr. Ingat kembali mencari mol. Gram per mr. Jadi mol urea, massa ureanya 20, MR-nya 60. Berarti 20/60 sama dengan
0,33 mol. Itulah mol daripada zat terlarut, NT. Kemudian kita cari mol pelarut. Mol pelarut. Nah, massa per mR. Massa pelarutnya tadi 80 gram, dari sini 80. Kemudian mR air adalah 18. mR air 18. Maka mol air sama dengan 80 per 18 sama dengan 4,44 mol. Inilah mol pelarut atau NP. Maka karena yang ditanya adalah persen fraksi mol urea, maka kita masukkan tadi rumusnya. X urea sama dengan mol urea per mol air tambah mol urea. XT sama dengan NT per NP tambah NT. 0,33 per 4,44 tambah 0,33. Kita dapatlah hasilnya 0,069. Oke, bagaimana? Jelas ya? Oke. Demikian materi kita pada pertemuan kita kali ini. Semoga kiranya anak-anak kami dapat memahaminya. Terima kasih. Stay at home.